Halo cuy, sekarang kita lagi ada di apartemen di Bilangan Jakarta Selatan. Kita mau ketemu seorang dibilang artis ya, dia artis, tapi dia juga seorang hipnoterapi atau biasa orang-orang bilang tuh ya hipnotis. Siapakah dia? Kita langsung aja ke markas ini. Let's go. Udah ada Belief sekarang lagi naik ke lantai kamarnya beliau nih. Kita langsung kita kagetin. Ayam gitu. Nah, udah sampai nih kamar itu 18. Assalamualaikum. 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 Wah, orangnya lagi olahraga. Kamera. Hah? Konten Pak, biasa mau konten. Olahraga dulu. Oh, orangnya lagi olahraga tuh. Olahraga dulu nanti habis kelas, habis mandi. Mandi. Hah? Kita mau nerjun payung. Wah, olahraga enak banget ya sambil melihat kota-kota Jakarta. Ini pemandangannya indah. Iya, Oke coy, sekarang kita udah ada di kediaman Pak Ferdian. Tepuk tangan dong. Udah kelar gua olahraga udah. Tadi kita datang, beliau lagi olahraga. Itu bang tiap hari Pak? Pokoknya seminggu minimal 4 kali lah 4 kali. buat jaga stamina. Oh berarti harus menjaga tubuh juga ya Pak ya? Kan kalau syuting di TV, apalagi kalau pakai clip on ya, bukan yang pakai Mic, kalau pakai WHM, pakai mic yang dipegang itu kan enak ya ngomongin. Kalau pakai ini kan ngomong mesti kencang, mesti teriak-teriak. Kalau stamina ngedrop itu ngos-ngosan loh. Oh, iya benar. Berapa satu segmen aja itu bisa 15 sampai 20 menit. Kita ngomong mesti kencang, mesti teriak-teriak. Makanya biar kalau kalau stamina nggak bagus, ngos-ngosan lah pokoknya. Memang tadi stamina harus dijaga. Nggak harus cuman bekerja, olahraga tetap terjaga. Ini ngomong-ngomong Bapak lagi sibuk apa nih Pak? Sibuk? Gue mau pura-pura sibuk aja dari dulu juga. Kalau sibuk mah ya sama masih ya. Syuting TV, alhamdulillah walaupun nggak tiap hari. Sekarang kan TV lagi jarang lah ya. Iya. Kalau bisa, nggak apa-apa lah ya diomongin. Kalau lagi bisa kalau boleh diomongin sih, TV lagi nggak sehat sekarang, lagi nggak baik-baik aja. Lagi agak down dikit lah ya. Ya, TV nggak tiap hari tapi alhamdulillah masih ada syuting di beberapa TV. Kalau TV Konten paling Pak ya? kalau konten gue justru jarang, cuman kalau sekarang itu kan gue punya band, ada Ferdian and Friends, Iya. kita udah punya 7 lagu. Kemarin kan habis promo single, terus sekarang juga lagi coba bikin lagi, ada beberapa lagu lagi kita. Masih udah gitu off air masih ada, alhamdulillah. Off air itu kan ada entertain, ada training juga, sertifikasi. Training sugesti. Training ya, kalau training itu, kalau sertifikasi itu hipnoterapi, hipnoterapi itu sertifikasi. Kalau edukasi kan kadang ada motivasi, ada juga buat intelijen kan, gue ngajar juga di beberapa satuan, di militer sama di coklat, di loreng sama di coklat, gue ngajar juga di situ. Soalnya banyak banget nih Pak nih dari kalangan manusia lah ya. Manusia. Iyalah kita manusia. Banyak banget yang bilang tuh kalau hipnotis itu sebenarnya bohongan Pak. Itu gimana tuh? Bapak nangkepin? Hipnotis bohongan. Ya gue sih no comment ya, orang mau percaya mau enggak terserah lah ya. Yang pasti gini, ini sekedar informasi aja, nggak harus percaya juga. Cuma sekedar informasi aja. Kalau hipnosis itu sertifikasinya diatur oleh Kemendikbud, prakteknya diatur oleh Kemenkes. Jadi kalau kita mau profesional, mau praktek, itu harus ada izin dari Dinas Kesehatan. Nah kalau orang yang nggak percaya, ya terserah. Oh berarti dia nggak salah-salah gitu Pak? Ya enggak, ada ujian negaranya juga. Waduh, berat juga berarti. Terus sekarang udah ada sertifikasinya, negara aja mengakui. Ada orang masih nggak percaya. Kalau buat gua, bodo amat. Enggak, mungkin banyak orang-orang tuh menganggap hipnotis bohongan itu ya karena kan
banyak juga apa ya, apa namanya, orang-orang menghipnotis buat yang jelek-jelek, kayak misalkan untuk curanmor. Nah kalau itu menurut Bapak gimana tuh Pak tuh? Itu benar hipnotis atau emang? Bukan, itu penipuan bro. Oh gitu? Penipuan itu. Jadi orang bilangnya hipnotis, padahal nggak tepat kalau itu dibilang hipnosis. Cuman lebih tepat dikatakan itu adalah penipuan terstruktur. Oh gitu? Berarti itu bukan hipnotis banget Pak ya? Maksudnya bukan yang Bapak ini ya? Untuk melakukan itu, kita nggak perlu belajar hipnotis, apalagi sampai ngambil sertifikasi ya. Ujian negara itu susah lah ya. Untuk melakukan itu, hanya dibutuhkan mental tipu, keberanian untuk nipu. 3 senjata yang harus dikuasai. Karena yang untuk melakukan itu ya, itu menggunakan 3 ini. Iming-iming, intimidasi, atau empati. Mereka tuh memanfaatkan itu. Jadi nggak perlu pakai hipnotis yang belajar hipnotis mahal bro. Iya ya. Terus kalau udah belajar hipnotis, daripada nyari duit di situ, kalau memang benar itu hipnotis ya, daripada nyari duit di situ, mendingan di TV lah. Lebih gede. Iya lah, ketahuan. Lebih jelas, lebih gede. Oh berarti itu sebenarnya bukan hipnotis ya? Karena emang banyak banget sih, maksudnya orang-orang menganggap, wah gua ya adalah teman saya juga pernah lah gitu, wah gua hipnotis nih. Jadi misalkan saya ojek online nih, bawa penumpang, tiba-tiba berurut-urut motornya udah nggak ada, bengong ditepok orang baru sadar. Ya itu mah hoax. Jadi prosesnya panjang lah ya untuk melakukan itu. Untuk itu apa namanya, barang orang bisa sampai dikasih itu prosesnya panjang itu. Tapi intinya 3 unsur yang digunakan tadi, ada iming-iming, ada intimidasi, ditakut-takutin intimidasi itu. Ada empatinya, karena iba, karena kasihan, akhirnya kita mau ngasih. Ada iming-iming, akhirnya kita mau melakukan sesuatu. Jadi pola pikir kita mengikut aja gitu ya, apa yang diomongin gitu, ikut aja. Jadi nggak tepat kalau dibilang hipnotis itu. Dan itu sifatnya tebar paku. Tebar paku itu dari 100 percobaan ya mungkin 1-2 lah yang kena. Iya benar. Berarti kalau itu namanya bisa dibilang sugesti Pak ya? Sugesti itu bisa buat yang mana yang kejahatan itu? Bukan. Kalau yang kejahatan ya penipuan. Iya, enggak, ini kita bahas yang masalah sugesti nih. Pekerjaan soal Pak Firdian nih, sugesti. Pak Firdian itu kan punya banyak klien ya. Nah itu kan kalau gua tuh sebenarnya lebih tepatnya dikatakan apa ya? Gua tuh bingung sebenarnya. Gua tuh sebenarnya apa? Siapa gua? ini master loh ini. Gua main di TV ya. Ngajar di beberapa satuan juga iya, ngeband juga iya, nembak juga iya, ngajar nembak juga, ngelatih nembak. Terus jadi gua apa? Ya terkenalnya kan Siapa gua? sugesti. Gua siapa? Gua di mana? Gua siapa? Kalau di entertain kan ya terkenalnya kan sebagai seorang sugesti lah. Ya kalau di entertain sebetulnya gua lebih tepat dikatakan sebagai bukan hipnoterapis ya. Kalau hipnoterapis itu sebetulnya hanya seorang terapi psikologi dengan menggunakan hipnosis, itu namanya hipnoterapi. Jadi kalau yang gue lakukan di TV itu nggak semuanya hipnoterapi, ada beberapa ya kayak di OVJ lah ya, di situ gue ada segmen di mana gue nyembuhin beberapa fobia atau trauma, nah itu hipnoterapi yang digunakan. Tapi di luar itu di segmen lain kan gue main bercanda, itu bukan hipnoterapi. Itu hipnosis untuk entertain atau bisa disebut stage hipnosis. Cuma dalam melakukan yang gue lakukan di TV itu gue tidak murni melakukan itu yang di TV tuh, nggak murni pakai hipnosis. Jadi ada campuran dari beberapa ilmu pengetahuan tentang pikiran. Makanya gue sebenarnya lebih senang, lebih tepat dikatakan gue sebagai seorang main artis. Main artis itu artis yang bermain dengan pikiran. Begitu. Berarti banyak macam-macam juga lah ya. Gak semuanya orang awam tuh taunya, oh nih hipnotis gitu Pak. Oh orang-orang apa ya yang di jalan ngasih duit, transfer duit aja semuanya kan dibilang hipnotis, padahal kan ya itu tadi lebih tepat dikatakan penipuan. Berarti kalau untuk hipnoterapia apa tadi? Hipnoterapia apa sih namanya? Hipnosis ya? Hipnosis itu berarti bisa nyembuhin trauma orang sih Pak? Bisa. Kalau hipnosis itu larinya pakai hipnoterapi namanya. Hipnoterapi. Trauma, fobia, kecanduan, kebiasaan buruk.
apalagi ya, mengatasi depresi, stres, Trauma gitu ya. itu pakai hipnoterapi. Kalau yang hiburan, yang untuk di TV atau di panggung-panggung itu bukan hipnoterapi namanya. Itu namanya stage hipnotis. Sertifikasinya pun berbeda. Jadi hipnosis itu ada beberapa sertifikasinya. Kalau untuk terapi psikologi tadi itu kita ngambil sertifikasi hipnoterapi. Makanya yang main di klinik yang profesinya mengatasi permasalahan psikologi dengan menggunakan hipnosis itu disebutnya hipnoterapis. Terapis. Ya, kalau yang main di TV atau di panggung atau yang buat entertain itu sertifikasinya stage hypnotis untuk hiburan. Ada lagi sertifikasinya kalau untuk di yang berhubungan dengan hukum namanya forensik hipnosis. Ada itu sertifikasinya. Ada lagi yang main lagi di ranah persalinan nih ya, bidan-bidan nih biasanya ngambil. Itu ngambilnya bidan sama dokter kebanyakan ngambil itu. Dokternya dokter kandungan, apa namanya? Hypnobirthing. Jadi sertifikasi hipnosis itu banyak sekali. Kalau alhamdulillah gua ngambil banyak sekali, hampir semua cabang hipnosis, sertifikasi hipnosis gua pelajari. Makanya kalau gua lebih tepat dikatakan sebagai profesional hipnotis. Berarti punya ini ya Pak ya, punya kayak kantor sendiri gitu untuk mengelola semuanya itu. Ada, gue punya manajemen sendiri. Kan sebetulnya gue manajemennya berbeda ya. Gue main di entertain juga. Manajemen gue di entertain dengan manajemen gue di training sama di terapi itu beda. Manajemennya beda, manajernya beda. Nah itu kalau misalkan ada teman-teman nih yang pengen menjadi kayak Bapak nih, itu ada sekolah kan berarti Pak? Ada. Kalau di Indonesia nggak sekolah bentuknya, tapi masih lembaga sertifikasi. Oh gitu. Tapi ada keluar sertifikasinya resmi diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oh berarti tadi yang bagi orang yang ikut tes itu akan dites lagi ya pakai Menkes gitu. Kalau mau profesional, kan sertifikasinya tuh banyak tuh hipnosis tuh ya. Kalau mau profesional, sebelum kita ikut uji kompetensi itu dia melaksanakan dari Kemendikbud. Itu minimal punya 5 sertifikasi, 3-5 sertifikasi. Disarankan sih 5, minimal 3. Kalau kita sudah punya 3 sertifikasi minimal, baru kita bisa mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi. Kalau lulus, barulah nanti kita keluar surat tanda lulus uji kompetensi. Ya. Nah surat itu nanti bisa digunakan untuk mengajukan izin praktek profesional. Oh, baru dia buka-buka kayak kantor-kantor cabang dia sendiri lah gitu ya. Iya, bukan kantor cabang ya, klinik. Iya, Klinik sendiri gitu. Nah, izinnya itu dikeluarkan nantinya oleh Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kalau ada orang nggak percaya sama hipnosis itu bohong, hoax. Ya buat gue sih itu terserah ya. Iya. Cuma yang udah pasti Kemendikbud mengeluarkan sertifikasi hipnosis. Resmi lah ya. Resmi. Kemenkes mengeluarkan aturan profesional praktek hipnosis hipnoterapi. Artinya apa? Kalau negara aja sudah ngatur berarti kan ada. Iya. Masalah orang percaya atau tidak ya terserah. Bebas lah ya. Bebas. Banyak kan orang di sosmed gua nantang lah, buktikan. Pertama, ngapain emang gua nggak ada kerjaan ngebuktiin sama 1-2 orang doang. Bayar ya Kia? Iya, bayar lah. Bayar gila lo. Sekolah tuh mahal Pak bayar. Terus yang kedua, tugas gua di sini, profesi gua bukan bikin orang percaya sama hipnosis. Benar. Orang nggak percaya ya silakan, mau percaya terima kasih. Iya. Gitu. Banyak juga yang ngehujat kan, wah itu mah settingan, itu mah bohong. Terserah, kalau gua bodo amat. Sekarang gini, kalau ada orang nantang, buktikan kalau hipnosis itu ada, nggak perlu nantang gua kali. Iya benar. Kalau dia punya pikiran, cari sendiri aja pengetahuannya. Tinggal searching di Google. Sekarang malah searching di Google, pakai AI aja, apa itu hipnosis? Apakah hipnosis itu ada? Kan gampang ya. Iya. Nggak perlu sampai nantang gua. Ada orang yang nantang gua buat datang sini nih, kalau berani buktikan, gua tunggu. Ngapain? Deposit enggak? TV aja manggil gue bayar. Nah ini balik lagi nih Pak nih ke tadi hipnoterapi.
Itu kalau misalkan orang, misalkan kayak saya gitu ya, ada trauma gitu. Nah, hilanginnya itu selamanya atau ada masa tegang gitu lah itu ibaratnya? Selamanya sebetulnya gini, itu yang pertama itu kan namanya terapi. Terapi itu butuh proses. Jadi kita tidak pernah bisa memastikan dia bisa sembuh dalam satu kali pertemuan. Walaupun banyak kasus sekali pertemuan Langsung beres. ya. Ketika orang bermasalah datang ke kita, tanda petik ya, entah itu yang fobia atau trauma atau apapun itu datang ke kita refresh lagi si pikirannya. Kita istilahnya kalau di ini nih laptop nih, kita program ulang. Iya. Itu balik lagi ke normal. Awal. Permanen atau enggak? Ya dibilang permanen ya permanen. Bisa balik lagi apa enggak? Sama istilahnya kayak gini. Kita lagi apa namanya main komputer nih ya, laptop nih. Tiba-tiba kena virus. Bermasalah dong. Iya. Virusnya kita hilangin. Normal nggak? Normal. Berapa lama nih normalnya? Ya, Bisa selamanya? Iya. Tapi bisa kena virus lagi nggak? Bisa. Ya bisa. Ya balik lagi ke normal gitu. Jadi kalau dibilang permanen nggak? Ya permanen. Bisa balik lagi ya bisa. Orang yang fobia, tadinya kan dia mungkin nggak fobia. Iya. Ya. Tapi karena ada satu peristiwa, akhirnya bikin dia fobia. Misalnya lo takut ketinggian nggak kan? Enggak. Nah, Kecoa, kalau saya kecoa. lu takut kecoa. Iya. Kalau buat yang terbang tapi kalau yang jalan masih berani yang kalau gua terbang. takut miskin. Si semua orang ya. Sama kayaknya. Iya, sudah takut miskin. Nah, bisa dong dibuat lu kaya. Lu tadinya nggak fobia ketinggian, tapi satu hari lu naik pesawat dari Jakarta entah kemana pun, di tengah jalan tiba-tiba ada masalah. Iya. Ada pesawatnya Turbulensi lah, apalah gitu kan. Sejak saat itu lu punya pengalaman yang tidak menyenangkan di pesawat itu. Turun dari pesawat itu, besok-besoknya kemudian hari lu bisa jadi takut naik pesawat karena ada satu peristiwa. Iya, benar. Nah, stop sampai di situ ya. Sebelum kejadian itu, lu nggak fobia dong sama ketinggian. Tapi setelah kejadian, artinya apa? Lu awalnya nggak fobia karena ada satu peristiwa jadi fobia. Terus datanglah ke hipnoterapis. Awalnya normal, sekali lagi normal, ada peristiwa, setelah itu jadi fobia. Datanglah ke hipnoterapis. Ke hipnoterapis itu nanti si pikirannya itu diprogram ulang, balik lagi ke awal, fobianya dihilangkan. Jadi sama seperti posisi normal. Gitu. Sampai kapan? Sampai berapa lama? Selama tidak ada kejadian serupa mungkin ya, ya itu tidak akan pernah terjadi lagi. Gitu. Tapi mungkin juga justru begitu ada kejadian dia flat, lu naik lagi. Oh, jadi kalem aja gitu. Jadi biasa aja karena udah pernah mengalami dan ternyata nggak apa-apa. Jadi kemungkinan balik laginya ada sama. Orang kecanduan narkoba, ditanya nih kan sejak kapan pakai narkoba? Misalnya sejak kuliah. Berarti dari sebelum kuliah, dari lahir sampai kuliah. dia nggak pernah pakai narkoba dong. Pakai narkoba lah pada saat kuliah. Datanglah ke kita di terapi. Pas kuliah sebelum itu kan kuliah dia kena narkoba karena pergaulannya sama teman-temannya jadi pakai narkoba. Sejak di situ dia kecanduan narkoba. Nah, datang ke kita di terapi, balik lagi sama posisinya normal lagi seperti semula. Berapa lama? Selama tidak ada kejadian, dia nggak akan jadi lagi. Dia nggak mau jadi pakai narkoba lagi. Tapi ternyata setelah disembuhin, setelah dihilangin kecanduannya, dia bergaul lagi. Nyemplung lagi ke situ lagi. Ya basah lagi. Oh, jadi setelah terapi pun kalau yang kecanduan ya, itu biasanya ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya, lu sekarang udah normal nih. Jangan atau hindari orang-orang yang menggunakan narkoba. Gitu. Jadi balik lagi ke normal semua. Kalau dibilang permanen, ya permanen. Selama tidak ada kejadian yang menyebabkan bikin itu bakal terjadi lagi. Tuh balik lagi. Pak Piren ini kan udah dibilang seorang master, Pak ya. Gua nggak bener kan, Pak? Enggak juga karena gua nggak pernah ikut acara The Master. Master Chef. Nggak pernah. Master Chef. Kan tapi Pak Piren ini bisa dibilang master, Pak ya. Ya, yang pasti di Indonesia gue salah satu penguji juga, gue ngajar juga. Kalau dibilang master sih, gue nggak mau lah ya dibilang master. Yang pertama, karena itu dia, gue tadi nggak pernah ikut The Master. Master Chef. Ya.
Yang kedua, kalau dibilang master, ya sebetulnya jago itu relatif ya. Kan mungkin di atas langit masih ada langit. Jadi ya kalau gue sih, gue mungkin salah satu orang yang menguasai, yang memahami hipnosis, hipnoterapi. Udah itu aja. Gue kalau dibilang, master, gue nggak pernah jadi master. Master kungfu. Tapi apakah semua orang bisa menjadi seorang seperti Bapak? Ya bisa kalau ada kemauan dan mau Tekad aja bener. Iya, pertama kan ada keinginan, terus bukan hanya ingin doang, tapi kita mau belajar, mau memperdalam. Semua juga apa sih yang nggak mungkin? Lu bisa jadi dokter nggak? Bisa aja. Ya kalau tak saya nyampe. Asal mau, semua juga mau sukses ya. Kalau kita ngomongin sukses, sukses itu hak setiap orang. Tuhan itu adil, semua orang berhak sukses. Yang menghambat kesuksesan itu siapa? Ya itu sendiri. Ibu. Mau berapa enggak kan gitu. Tapi banyak orang lain ya, banyak orang nih yang menganggap kesuksesannya dia nggak bisa sukses karena ada hambatan dari orang lain, padahal bukan. Gue nggak sukses karena si ini dulu begitu, karena orang tua gue begini. Sukses atau tidaknya seseorang itu yang menentukan dirinya sendiri. Kalau Tuhan bilang, Tuhan tidak mengizinkan sukses, kalau gitu Tuhan nggak adil loh. Iya. Ya, Tuhan itu adil, siapapun boleh sukses. Yang menentukan diri kita sendiri mau atau enggak mengejar mencapai kesuksesan itu. Tuh, luar biasa banget. Puas dari master. Lu tadi ngomong, gue mesti sukses tahun ini. Ya udah mulai, gue bilang kan. Iya benar. Jangan cuma diem. Karena nggak mau gini-gini aja sih Mas sebenarnya. Ya kan tiap tahun gini-gini aja ya kan. Sekarang sukses kan, jadi ojol. Alhamdulillah. Udah dapat duit dong, sukses dong, harus bersyukur. Halal lagi Pak ya kan. Daripada nyolong. Iya. Walaupun jadi ojol ya duitnya halal, bisa menghasilkan. Kebeli motor kan? Iya. Motor lunas sekarang kan? Belum sih. Tapi kebayar dong. Bayar Pak. Alhamdulillah kebayar. Iya, sukses itu. Tapi pusing nggak? Banget sebenarnya banget. Apalagi musim hujan begini. Kalau yang mau namanya pusing ya, di level manapun kita pasti pusing. Presiden ya, Iya. level tertinggi di negara Iya. presiden. Emang presiden nggak pusing? Ya pusing. Pusing bikin Semakin rakyat. tinggi di level kita itu semakin pusing. Jadi Iya. mau ojol, mau presiden, mau artis, mau siapapun itu pasti ada pusingnya. Sama semua. Makanya Allah itu adil. Nggak punya duit pusing, banyak duit pusing. Iya. Kan? Banyak duit pusing mikirin karyawan, gajinya gimana kan gitu. Justru yang nggak punya duit enak. Nah gitu Pak. Nggak perlu nggak ada kerjaan buat mikirin ngatur duit. Nggak ada yang banyak duit kan mesti ngatur ya. Iya betul. Oh ini duit ini buat ini buat ini. Yang nggak punya duit mah enak. Nggak perlu diatur. Apa yang diatur duitnya nggak ada. Jalan baik. Jalan baik, penting makan. Nah, dari Pak Firdan ini selain seorang hipnotermia, dia juga Itu termia. apa namanya hipnoterapi? Ya Allah, ternyata lu naik gunung digigil tuh. Jadi Pak Firdan ini katanya pelatnas juga Pak, tembak dari. Oh latihan nembak. Iya kebetulan gue atlet hura-hura nembak lah ya. Pelatnas, saya tahu pelatnas. Enggak, gue waktu itu sempat jadi motivator di tim PON Jabar. Terus Berapa Pak Pon? 2 periode berturut-turut, yang kemarin tuh sama yang sebelumnya. Oh iya. Alhamdulillah Jabar kahiji. Wih, juara 1. Juara 1. Terus beberapa bulan ini gue lagi dipercaya sama salah satu perbakin cabang ya di Indonesia lah. Itu gue juga sekarang lagi ngatur di situ, ngelatih juga, ngajar nembak juga. Tembak pakai pistol beneran. Keren. Itu pelurunya bisa disugesti kan? Biar kena tepat tengah gitu. Pelurunya nggak disugesti, dibeli. Oh iya bener. Nah, saya juga lihat di media sosial Bapak nih. Bapak suka motor juga Pak ya? Moge-moge. Punya motor moge kan? Punya, tapi kalau suka gue suka cewek lah. Ada. Malah juga iya itu sama. Agak ada, nggak demen. Tapi bener Pak ya? Suka touring gitu, Motor suka, kalau touring udah jarang lah ya, karena waktu sekarang kan kalau touring itu kan minimal paling sedikit harus ada 3 hari luang.
Kalau sekarang kan gue jarang touring, kecuali yang deket-deket aja ya, kayak kalau ke Pangandaran kayak gitu masih aman lah. Tapi kalau yang jauh-jauh enggak lah, karena touring itu kan capek. Kita butuh waktu paling kalau touring itu sekali, kalau jauh ya paling dekat aja deh, misalnya Bandung Pangandaran. Itu perjalanan sekitar 6 jam. Sekitar 6 jam itu kalau non-stop terus-terusan lah ya. Kan kita pasti kalau pakai motor gede itu maksimal perjalanan 2 jam harus berhenti. Karena stamina, terus dehidrasi itu fokusnya hilang dikit aja bahaya. SOP-nya begitu, mau touring 2 jam tuh harus berhenti. Terus ya makan waktu perjalanan aja taruh 1 hari. Terus mesti istirahat, belum nanti jalan balik lagi, istirahat lagi. Nah sekarang kan waktunya kan agak susah ya. Susah itu kadang kita berangkat Jumat, Sabtu, Minggu pulang. Nah gue pas hari Senin harus syuting. Syuting itu kan mesti butuh tenaga lah ya. Konsentrasi juga. Fokus lah ya, fokus yang ekstra karena apalagi syuting di acara komedi. Kalau orang bilang gampang, cobain deh. Banyak tembakan-tembakan yang di luar nalar dan kita harus cepat bereaksi gitu. Jadi ya butuh stamina ya, sementara habis touring 3 hari itu kan stamina pasti kan drop. Iya. Makanya gue sekarang jarang, kecuali nomor jadwalnya orangnya lagi kosong, jadwal lagi aman baru jalan. Ikut klub motor juga berarti mungkin. Kalau klub motor kebetulan ya gue sih main sama hampir semua klub, gue main. Tapi gue sendiri punya bukan klub motor sih ya, cuman ya teman-teman aja sih pada ngumpul sesama pemilik motor besar ngumpul gitu, namanya Muncios. Ini gue lagi dari tadi gue sambil lagi bikin ininya nih, lagi bikin logonya udah ada, cuma lagi dirapiin. Muncios artinya apa itu Pak? Muncios itu bahasa apa coba? Kayak bahasa Meksiko ya? Iya. Nah, padahal asalnya dari bahasa Sunda. Artinya Mun itu kalau, cios itu jadi. Kalau jadi. Jadi, Muncios ini berdiri dari tahun 2013. 2013 awalnya gua sama ada sahabat gua kebetulan dia punya bengkel itu bengkel mobil-mobil klasik ya, terutama Mercy, sama dia bengkelnya bengkel modifikasi motor besar. Nah, gue sering nongkrong di situ. Di bengkel itu tuh kan banyak dari klub-klub manapun, itu sering main ke situ. Sampai akhirnya kita tuh pada kenal, sering nongkrong di situ, berbagai macam klub ya. Jadi gue bisa main sama klub-klubnya mereka atau mereka yang main di kita. Soan lah ibaratnya. Pada ngumpul, itu kejadian nih, ada 5 motor, ada 10 motor nih. Nggak janjian ya, kita ngumpul tiba-tiba, udah Sabtu kita jalan yuk kemana? Ayo, ada 10 motor nih, ada 10 orang. Oh ayo. Begitu hari Sabtu paginya, teleponan lagi, jadi, semua bilang jadi. Ada satu, ngumpul di situ kan, di base camp itu, di bengkel itu. 1, 2, datang. Ditunggu berjam-jam, 3. Dari 10-15 yang sebelumnya mau jalan yuk, yang datang cuma 3, akhirnya nggak jadi. Itu kan sering gitu, jadi akhirnya sering begitu kan. Ya udah, minggu depan kita kemana? Ayo. Kalau jadi kan, nah ada Muncios. Gitu. Kalau orang sudah bilang Munciosnya gitu. Kalau jadi ya udah jadilah Muncios namanya. Ini bukan klub motor yang MC ya, MC ada 1% atau berapa persen gitu kan. Nah, ini gue juga di sininya kan di logonya bukan MC tapi MB. Apa tuh? Ininya 99. Kalau klub motor beneran, di sininya MC motor klub. Iya. Terus di sininya ada 1%. Ya, motor apapun di sininya ada 1%. 1% itu outlaw lah. Artinya gini, klub yang pakai klub motor besar tuh, yang pakai 1% itu artinya dia pemberontak di negara itu. Jadi dia nggak mau ikut aturan negara, aturan apapun, mereka punya aturan sendiri. Itu disebutnya 1%. Yang 1% banyak, ada beberapa klub di Indonesia juga ada. Nah, kalau gue di sini 99%. 99% kalau janjian nggak bakal jadi. Gagal gitu. 99% MB itu kalau bahasa Sunda mual balik. Oke, Bang, ngerti kan bahasa Sunda? Mual itu tidak, enggak. Kalau mual itu balik itu bener. Jadi nggak akan bener. 99% nggak bener. Emang bener-bener
cuman komunitas buat nongkrong aja sih Pak ya. Komunitas nongkrong aja, jadi kita Nggak ada ADRT segala macam. tidak ada ADRT, nggak ada ketua, nggak ada, walaupun ini logonya register ya, jadi nggak bisa ada orang lain pakai, cuman Oh resmi berarti nih? resmi. Ini di register. Udah Pak Kemenham. Hak cipta, logonya di hak cipta, cuma kita nggak punya ketua, nggak punya sekretaris, nggak ada bendahara, nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita ngumpul, kalau touring kan walaupun seringnya nggak jadi, tapi sering juga sesekali jadi. Iya. Nah ketika kita lagi touring kemana, pasti ada ininya penanggung jawabnya. Gitu. Jadi kita nggak bukan klub yang ada pemilihan ketua lah, ada apalah. Nggak ada. Kita mah klub happy aja. Penting nongkrong jadi gitu aja. Jadi ya walaupun 99% nggak jadi. Ini adanya di Bandung berarti? Saat ini masih di Bandung. Karena memang awalnya juga gue kalau pulang ke Bandung kan motor gue di Bandung. Jadi gue kalau kosong main. Kayaknya ada tuh di bawah. Di bawah nggak ada tuh. Ada tuh ada bin. Di sini mah udah bed. Lu kalau jalan-jalan. Kalau disuruh. Aduh ya Allah, lucu banget lagi dah. Aduh ya Allah, lucu banget, lucu. Nah Pak, nih di belakang kita nih banyak banget piala. Plakat juga ada. Ini apa aja nih Pak? Ini kalau yang di paling atas mah itu mah foto OVJ, terus Ya. ada ya dari YouTube lah ya. Sama gua walaupun channelnya sekarang udah nggak aktif gua lagi Tapi jalan. masih dapat loh. Itu dapetnya udah lama. Oh, Terus yang di bawah ini piala nembak gua. juara 2 duel plat. Ih, artis. Terus ini yang di bawah lagi penghargaan dari beberapa satuan militer lah ya, karena gua pernah bantu Mabes TNI. Ini penghargaannya ya, ada satu kasus di situ gua bantu. Yang paling bawah karena gua dari 2017 sampai sekarang gua juga sering ngasih materi di Kopassus, sama dia ada beberapa satuan lah di kepolisian juga. Terus kalau itu mah sertifikasi ini, sertifikasi hipnosis. Gua sertifikasi hipnosis besar gua itu dapatnya dari NGH Amerika sama dari IBH Indonesia buat hipnoterapi Indonesia. Amerika Pak? Amerika. Ih, emang bener-bener master emang. Tapi bukan master chef. Wah, itu jurusan pada Amerika Pak? Iya, itu NGH Amerika itu. Oh iya itu. Yang mana? Ini bahasa Inggris. Ini motornya. Nah, ini masalah ini. Itu yang lama, motor gua yang lama itu bentuknya begitu. Sekarang baru ganti. Ini lagi. Beli lagi. Gila. Panca. Cair. Utang temennya dibayar belum? Beli lagi, makanya gua ngajakin Mas Warto main motor. Gua lagi ngeracunin Mas Warto main motor sekarang. Gua gak ada main motor, udah ayo beli aja. Bisa pakai motor sih Pak. Bawa motor sih bisa, tapi kan dia nggak demen main motor. Ikut mobil, kali dia. Paling begitu. Mobil jalan-jalan. Kan dulu juga sama Dedudas begitu. Iya. Mereka mau pada pakai motor, Mas Tanto mah ya pas udah dekat-dekat baru bawa. Ya gua sadar sih, ya nggak apa-apa lah. Ya umur juga. Masih muda, Pak, masih muda. Ih, orang banyak yang nggak nyangka loh. Gua aja waktu pertama kenal nggak nyangka loh Mas Warto. Anjir, ternyata umurnya jauh ya sama gua. Iya lah. Gua manggil Mas. Tadinya mau manggil Pi, gak enak. Ini ada urusan tuh. Anak lo. Mama anak lo. Anak lo yang manggil Pi. Iya kan jadi menantunya jadi manggilnya Pi. Iya. Ini Pak terakhir pertanyaan. Pengen nggak sih Pak pensiun dari dunia kerjaan Bapak sebagai hipnoterapis? Wah sebetulnya gue udah lama ya. Gue udah 4 tahun yang lalu gue mengajukan di organisasi, gue mengajukan mundur dari dunia hipnosis hipnoterapi. Kan gue juga pengurus di salah satu organisasi resmi terbesar ya di Indonesia. Gue ngajuin pensiun nggak diizinin. Begitu juga di TV. Gue kan berapa kali datang ke TV, bro. Kalau ngundang gue jangan di hipnotis dulu doang dong, gue bilang. Gue mau berhenti deh kalau bisa di dunia hipnotis. Ngundang gue di TV yang lain aja. Ya mereka nggak mau gitu, mereka bilang lu masih dibutuhkan di dunia hipnosis di TV, karena sampai sekarang
kata mereka ya, versi mereka sampai sekarang belum ada sosok yang bisa menggantikan lu untuk masuk di dunia entertain dengan membawa hipnosis. Kata mereka yang jago hipnotis, yang bisa hipnotis banyak. Tapi yang luwes, yang bisa enak diajak kerjasama dengan pihak TV itu susah. Itu mereka bilangnya begitu. Jadi sampai sekarang ya itu gue di TV masih main hipnotis. Makanya gue sekarang menyiasatinya agar nggak jenuh. Jujur gue jenuh ya main hipnosis itu. Gue tidak main hipnosis di sosmed gue sendiri. Udah berapa puluh tahun sih Pak? Kalau puluhan enggak ya, gue dari 2004 sampai sekarang 2026 ya. Berarti udah sekitar berapa tahun tuh? 12 Hah? Di puluhan lah. Hah? Di puluhan udah. Oh iya ya? Iya. 20 lah. Oh iya ya? Iya. 22 tahun ya? Iya, 24. Iya. 13 22 tahun tuh. Masih melekat. Iya, 22 tahun berarti gue 2004 sampai sekarang 2026. Oh iya. Iya. Gue pikir masih baru kemarin. Cepet ya. Tapi jenuh, jujur gue jenuh main di dunia. Tapi kan tapi kan dari bidang ini kan maksudnya Bapak punya pemasukan dari sini gitu. Iya, mungkin lebih dari 75% pemasukan gue dari hipnosis sekarang. Walaupun gue juga kan sekarang ada beberapa, gue ada brand ambassador dari produk emas juga kan. Oh iya, Ya, dia punya Gold, emas. Silver, dari situ ada. Terus ya gue ngajar ngelatih nembak juga kan ada pemasukan juga di situ. Terus dari band juga ada, alhamdulillah dari band, walaupun bandnya masih baru berdiri 2013 sampai sekarang 7 lagu, tapi alhamdulillah lah buat duit bensin aja mah ada dari lagu-lagu kita. Bisnis properti gitu mungkin ada nggak? Nggak kepikiran deh ke sono. Jual beli kambing, Pak. Jual beli kambing, gue diajak sama Bang Ajis. Bang Ajis ada Bang Ajis. Terus gagal, Be. Saham tuh, cakep tuh. Jual beli kambing. Paling ya kegiatan gue sekarang sehari-hari main sama bokapnya dia, Mas Parto. Iya. Jalan-jalan aja sama Mas Parto. Ya, gue mau bikin grup juga sama Mas Parto rencananya, tapi nggak tahu ya terrealisasi atau enggak. Namanya The Joker. Katanya apa tuh? Jangan disebut. Oh, iya. Ntar aja kalau udah resmi baru ya. Tahu udah resmi Tanggal mainnya. baru. Nanti infotainment ngejar-ngejar gua. Ya benar. Nah, kalau misalkan Bapak udah nggak mau bermain hipnoterapi lagi atau hipnosis, Bapak pengennya tuh disebut apa sebenarnya? Disebut gua mau orang gua mah apa tuh? Ya kalau misalkan pelawak, kalau sinetron kan aktor atau aktris, dan Bapak mau sebut apa? Ih, sekarang aja gua bingung gua tuh sebenarnya apa. Dia nge-band juga, Iya. usaha juga, Gua macam-macam. terkenalnya sebagai hipnotis. Padahal ya Iya. sejarahnya gua tuh awalnya ngeband loh, bukan main magician. Awalnya ngeband, gua ngeband dari tahun 2008 gua ngeband. Berarti itu sebelum belajar begitu? Iya. Gua memang dari kecil, dari SMP itu udah pengen jadi artis. Tapi dulu yang kepikiran, gua jadi artis lewat jalur band. Makanya tahun 98 gua bikin band, sempat hampir rekaman dulu. 98 itu gua sudah hampir 98 umur 8 tahun tuh berarti. 98 hampir rekaman itu udah mau tanda tangan kontrak sama salah satu label. Band gua tuh udah dibahkan, dibikinin jadwal recording. Kepikirannya, wah gua bakal jadi artis nih, cita-cita gua sejak SMP dulu kan, jadi artis lewat jalur band. Ternyata kandas. Belum rezeki Pak ya? Belum rezeki, gue berantem sama salah satu personil yang lain lah ya. Akhirnya gue mengundurkan diri, sampai akhirnya band itu tadinya harusnya dipertahankan, tapi karena beberapa personil karena gue keluar, mereka juga nggak mau, jadi nggak mau bubar, akhirnya nggak jadi. Sempat ngedrop di situ gue, wah cita-cita mau jadi artis dong, udah di depan mata, tiba-tiba nggak jadi. Cuma ya itu, pokoknya kan gue bilang tadi ya di awal, kalau mau sukses itu semua orang berhak sukses, cuma caranya kita nggak tahu. Harus Yang keluar pasti dari zona nyaman lah ya. Yang pasti kita harus mau terus bergerak itu aja terus. Sampai akhirnya gue tiba-tiba jebolnya di dunia hipnotis ini. Satu lagi nih Pak, ini belum berakhir nih. Apa sih akhirnya yang membuat Bapak tuh terjun ke bidang Bapak sekarang tuh? Apakah Bapak mempunyai masa lalu yang gimana gitu? Akhirnya membuat Bapak, oh gue harus bisa ini nih gitu. Hipnosis. Kalau di hipnosis itu panjang ceritanya. Awalnya ada yang pertama banget sih yang gue mempelajari hipnosis secara sungguh-sungguh tuh karena gue sendiri pernah punya trauma.
Oh gitu? Iya, gue sendiri pernah mau mati. Oh serius Pak? Iya, ada di channel YouTube-nya Sule pernah gue angkat. Di channel YouTube-nya Gilang Dirga pernah gue angkat. Apa itu Pak? Iya, dulu gue ada sakit tertentu. Gue bandel lah dulu. Gue dulu bandel, terus sampai akhirnya dinyatakan apa? Udah divonis gitu dokter? Bukan divonis, jadi gue udah ngerasa sakit di sebelah sini, sakitnya iya. luar biasa, udah nggak bisa nafas itu udah wah mati deh gue. Oke, Badan Pak. udah dingin semua, karena nafas aja sakit gitu. Badan dari kaki itu udah dingin nih, gue udah digotong sama bokap gue tuh di ruang di rumah gue di Iya, ruang Pak. tengah, udah dikelilingin nyokap, bokap, adik gue, ada saudara gue udah dibacain kiri kanan, udah dibimbing karena pikiran gue di situ udah lewat. Tapi alhamdulillah Tuhan masih ngasih nyawa buat gue, masih kesempatan gue Masih, hidup iya. gitu kan. Ya sudah, di situ gue dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu gue dicek, ternyata ya ada sesuatu di Tubuh Pak? tubuh gue. Ya liver gue saat itu bengkak karena bandel ya, nggak perlu diceritain Iya. lah ya. Pak liver Pak? Nggak perlu diceritain dah ya, yang cairan yang Iya. Iya. udah sampai di situ dinyatakan sembuh. Ya gua dirawat lah selama beberapa bulan, akhirnya sembuh, liver gua udah normal lagi. Tapi memori tentang mati gitu ada terus. Masih terbayang ya sekarang? Ya sekarang sih udah nggak, udah biasa. Jadi sejak dinyatakan sembuh tuh, gua tuh kalau tidur nggak pernah sendiri. Terus tiap malam tidur pasti kebangun, dan itu berkali-kali, bisa puluhan kali. Lagi tidur tiba-tiba bangun, pas bangun tuh ini di surga, di neraka, di rumah, di kuburan, atau di mana, itu selalu. Sampai punya mindset begitu Pak? Selama 1 tahun lebih lah. Terus gue nggak pernah berani keluar sendiri. Padahal gue dinyatakan sudah sembuh. Gue kalau lagi di luar, lagi nyetir, tiba-tiba yang kepikiran gue, ini gue kalau mati tiba-tiba nabrak orang, tiba-tiba wah. Jadi akhirnya gue nggak berani keluar nyetir sendiri. Jadi kemana-mana tuh harus ada yang nemenin. Itu. Akhirnya di situ gue, kata nyokap gue kan, kebetulan nyokap gue dokter, kamu trauma gitu kan. Ya udah harus diobati, harus diatasi. Tadinya disuruhnya ke psikolog atau ke psikiater. Nah, karena nyokap gue dokter, akhirnya tadinya direkomendasikan lah ada ke sahabatnya nyokap supaya gratis gitu maksudnya. Iya. Tapi sahabatnya nyokap tersebut dulu lagi pada saat itu ya, lagi ada di luar lah, lagi sekolah lagi di luar, jadi mesti nunggu dia balik. Untuk nunggu dia balik itu kan butuh waktu lama. Sementara gua trauma gua kan setiap Harus segera lah ya. ya setiap hari tuh gua nggak berani dari rumah. Rumah gua sama masjid itu deket. Gua kalau harus sholat Jumat itu mau keluar sendiri tuh nggak berani. Karena yang kepikiran, ini gua lagi jalan tiba-tiba mati gimana? Padahal tinggal nyebrang doang. Iya. Gitu. Sampai segitu Makanya gue ingat, ada hipnotis ya, kata hipnoterapi. Gue tadinya nggak percaya hipnotis itu apa gitu kan. Malah gue percayanya tadinya hipnotis itu magic. Akhirnya searching Google saat itu, lihat, baca-baca literatur apa segala macam. Gue nemu ada saat itu ada seminar tentang hipnosis di Indonesia. Gue ikut seminarnya. Pada saat ikut, ternyata ini ilmu buat bagi gue ya saat itu yang tadinya nggak beranggapan hipnotis itu ada apa enggak sih? Iya. Kalaupun ada itu magic tadinya ya gitu. Nggak percaya lah gitu. Ternyata beda sama pikiran gue saat itu. Akhirnya gue penasaran, gue pelajari. Begitu gue pelajari, gue ngambil sertifikasinya, gue ngambil kesimpulan di situ hipnosis itu ilmu yang mempelajari tentang pikiran manusia. Kekuatan terbesar manusia ada di mana? Iya. Pikiran. Kenapa nggak gue pelajari? Akhirnya gue pelajari lah. Gue ambil semua sertifikasi, hampir semua sertifikasi hipnosis di situ. Begitu serius, gue kepikiran lagi. Cita-cita gue kan dulu pengen jadi artis. Kenapa nggak lewat sini aja? Gue coba jalan. Itu 2004 ya, gue belajar 2004 sampai 2006, 2010 tembus itu. Udah mulai pertama kali masuk TV. Masuk TV 2010. Kalau keinginan jadi artisnya dari tahun 93
93 enggak 80-an malah 89 Sebelum lahir gua. pengen jadi artis ya. Kan gue SMP tuh. SMP tuh 89 gue pengen jadi artis saat itu. Itu musuh dari situ itu makanya sukses itu hak semua orang, balik lagi kayak tadi ya. Iya. Sukses itu hak semua orang, yang pasti kitanya harus mau Sama terus bergerak. Allah mungkin ngasih yang terbaik. Iya. Mungkin Bapak di band nanti kedepannya gimana ya kan, kasihlah jalur sini kalau itu adil. Berkatnya taruh di mobil. Gesek. Ya udah Pak, kita aja Pak Ferdian. Terima kasih banyak nih atas bincang-bincangnya untuk hari ini. Sukses selalu. Bincang bintang, kalau dulu ada acara bincang bintang ya. Oh, saya belum kayak coba, saya nggak tahu Nama apa. itu bincang-bincang. Iya bener kan? Iya bener. Tahun berapa ya? Udah 90. Bincang bintang. Wah, saya belum lahir kali itu. Lahir tapi kecil kali ya. Waduh, saya nggak tahu deh, saya nggak tahu. Intinya terima kasih banyak Pak Ferdian. Sukses selalu untuk apa yang dilakukan Pak Ferdian. Ditunggu karya-karyanya ya. Oh iya Pak, satu lagi. Tuh kalau yang mau mungkin belajar hipnoterapi tuh kemana tuh Pak? Pantau aja terus IG gua. Lembaga yang mengeluarkan sertifikasi hipnosis hipnoterapi banyak di Indonesia. Kalau nanya yang rekomendasi yang mana, ya kalau di luar sih gua no comment ya, gua nggak tahu gitu kan. Gua arahin ternyata jelek. Yang pasti gua sendiri punya lembaga namanya IBHN. BHN. Di situ ada beberapa trainer bagus ya, terbaik di Indonesia, adanya di lembaga IBHN. Sertifikasinya nanti dari IBHN. Kalau organisasinya Prahiti. Nah, jadi saran dari gua kalau mau belajar hipnosis hipnoterapi, cari yang lembaganya IBHN, lembaga sertifikasinya, terus di bawah naungan Prahiti. Oh, kalau mau belajar yang udah pasti, ada beberapa trainer, ya gue juga nggak kenal semua, tapi gua jamin itu bagus semua. Yang udah pasti sih gua sendiri bikin. Jadi kalau mau belajar hipnosis sama gua, pantau aja IG gua atau di sosmed gua, karena gua kalau ada jadwal training ada di situ. Oh langsung disebar di medsos ya? Di medsos ferdians.setiadi atau kalau di TikTok ferdians.ofc. Oh, UFC. Mantap terus tuh guys. Bagi kalian yang pengen jadi seorang hipnoterapi. Tapi jangan harap di konten gua, di sosmed gua ada hipnotis-hipnotisnya ya. Jarang banget. Ya karena itu biar gak bosen. Iya, YouTube aja dijalanin. Gua sekarang itu kan mengatasi kebosanannya ya ngeband, motoran gitu. Terus kenapa nggak main di sosmed ya itu? Karena biar gue sendiri nggak bosan. Iya. Jadi gue sekarang melakukan hipnosis itu hanya yang pertama di TV. Kenapa di TV? Karena bayarannya jelas. Iya. Sama kalau diundang ada bayarannya. Mau. Kalau cuma nantang sini buktikan. Kayak ayam. Gue yang bilang ya. Pak, gue dukung Pak, beneran gue dukung. Soalnya pas kemarin dia live tuh banyak banget yang ngomong, gue gak percaya gitu betul gak? Iya. Kan kemarin ya. Bodoh amat. Iya. Malah disuruh ke sono. Lu yang kemari. Lu belum ada lu deket tangan lo nih, deket tangan lo. Oke cuy, kali itu episode kali ini kita berbincang dengan Pak Ferdian, seorang master dari hipnoterapi. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nggak hipnoterapi doang, Oh, yang lain iya. juga. Hipnosis juga semuanya banyak lah tadi pengalaman-pengalaman Pak Ferdian. Nanti kita balik lagi dengan artis siapa kira-kira, tunggu aja di channel kita No Project Enterprise. Bukan ya Pak? Ada Enterprise gak sih? Lupa. Aku juga lupa. Ya pokoknya di No Project lah ya. Patangin terus. Oke, dadah.